Wah, selamat ya warga UIN Jakarta, udah punya rektor dan wakil rektor baru nih. Tapi sadar gak sih kalau jajaran rektorat, mulai dari rektor hingga wakil rektor, seluruh bidang diisi oleh laki-laki semua? Kebetulan kah? Atau perempuan dinilai kurang pantas menempati posisi dan jabatan strategis? Jadi, sebenarnya perempuan dikasih hak yang sama gak sih untuk menempati jabatan-jabatan strategis? Terutama dalam ranah kampus kita tercinta, UIN Jakarta. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sebelumnya kita perlu merujuk pada data kuantitas perempuan dalam struktur organisasi UIN Jakarta. Pertama, mari kita lihat di struktur tertinggi, yakni rektorat. Pada struktur ini terdiri atas 1 rektor, 4 wakil rektor, dan 3 kepala biro. Faktanya, semua struktur tingkat rektorat dijabat oleh laki-laki. Kedua, mari kita lihat struktur dekanat. Fakultas di UIN Jakarta sendiri berjumlah 12. Dan dari keseluruhan tersebut, terdapat 5 dekan perempuan dan 15 wakil dekan perempuan dari 36 kursi wakil dekan. Begitupun jumlah guru besar perempuan di UIN Jakarta hanya berjumlah 6 dari 71 orang guru besar. Dan kalau bahas soal organisasi kemahasiswaan, ada 3 ketua dewan mahasiswa perempuan dari seluruh fakultas di UIN Jakarta. Menurut Dara Ayu Nugroho Putri, founder dari Gender Talk, tolak ukur keberhasilan seorang pemimpin ialah berdasarkan kredibilitas yang dimilikinya, bukan didasarkan dengan gender semata. Nah, kalau bahas masalah laki-laki lebih kredibel untuk menjadi seorang pemimpin, itu kan sering banget ya dibahas ya, bahwa pemimpin itu harusnya laki-laki, perempuan gak bisa jadi pemimpin dan lain sebagainya. Kan yang dilihat ketika kita memimpin, ketika kita bekerja adalah kredibilitas. Nah, kalau laki-laki tapi nggak kredibel buat apa? Jadi sebenarnya yang jadi masalah bukan masalah gender, tapi adalah mereka kredibel atau nggak untuk menjadi seorang pemimpin, layak atau tidak, pantas atau enggak. Oke, sekarang kita bahas proporsional keterlibatan perempuan di ruang publik berdasarkan data. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial di Indonesia per tahun 2022 yaitu sebesar 32,26%. Sedangkan jumlah keterlibatan perempuan di parlemen atau ranah politik di Indonesia per tahun 2021 yaitu sebesar 21,89%. Jadi sebenarnya penting gak ya adanya perempuan yang memimpin jabatan strategis? Nah, menurut Dara Ayu Nugroho Putri yang merupakan founder dari Gender Talk, adanya pemimpin perempuan itu penting dikarenakan dapat membuat kebijakan yang menyesuaikan dengan kebutuhan kaum perempuan. Sangat penting ya, karena kadang untuk hal-hal tertentu yang tidak dirasakan oleh laki-laki tapi perempuan ini merasakan, nah itu tuh peran kita. Misalkan di sebuah perusahaan atau media-media itu kan biasanya ada pimpinannya yang dia tuh bisa menerapkan contoh adanya cuti menstruasi dan cuti hamil bagi perempuan. Nah, berapa lama cuti menstruasi dan berapa lama cuti hamil itu memang sudah diatur kan. Cuma ada perusahaan-perusahaan yang nggak aware terhadap hal itu karena mereka tuh nggak tahu. Karena pimpinannya nggak tahu, pimpinannya nggak pernah menstruasi, nggak pernah hamil juga. Jadi ya udah tahu ala kadarnya aja, yang biasanya orang paham cuti hamil. Tapi kalau cuti menstruasi kan nggak semuanya paham. Tapi sayangnya, budaya di negeri ini cenderung menempatkan perempuan berada di bawah laki-laki atau biasa disebut dengan patriarki, sehingga wanita dinilai tidak pantas menjadi pemimpin. Merujuk pada jurnal yang berjudul Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia, karya Ade Irma Sakinah dan Desi Hasanah, praktik budaya patriarki masih ada sampai saat ini. Bahkan di tengah berbagai gerakan yang gencar menyuarakan serta menegakkan hak perempuan. Selain masalah budaya, menurut Dara Ayu, gap antara perempuan dan kepemimpinan itu pasti terjadi karena pengaruh pemikiran terdahulu. Ada sih, pasti ada, karena perempuan kan kalau misalkan kita pernah
masih terjebak sama pemikiran filsuf-filsuf lama itu, perempuan nggak berhak jadi pemimpin karena A, B, C, D. Tapi kita nggak melihat perkembangan zaman. Perempuan seperti apa sekarang? Semua perempuan bisa memimpin. Salah satu mahasiswa dari Stafford at Memorial University of Newfoundland, yaitu Anthony T.M. Stafford, yang mengutip dari seorang filsuf lama yaitu Hegel, dalam The Feminist Critique of Hegel on Woman and the Family 1997. Hegel menganggap laki-laki memiliki kemampuan dalam hal pembelajaran, perjuangan di dunia luar, dan pekerjaan di ranah publik. Sementara, perempuan sudah ditakdirkan sebatas untuk merawat keluarga. Nah, selain itu, ada juga stigma di tengah masyarakat yang mengatakan bahwa perempuan kurang cocok jadi pemimpin karena perempuan lebih mengutamakan perasaan dibanding logika. Tapi, apa benar kayak gitu? Merujuk pada teori role congruity yang dikemukakan oleh Profesor Alice Eagley pada tahun 1987, laki-laki memiliki karakteristik agentik yang bersifat lebih pandai dalam mengatur, percaya diri, dan juga lebih tegas, sedangkan perempuan memiliki karakteristik komunal yang bersifat lebih simpatik, peka, dan rela berkorban demi orang lain. Namun, berdasarkan penelitian Becker di 2014, karakter komunal pemimpin perempuan ini tidak serta-merta membuat mereka tidak pantas menjadi pemimpin. Penelitian ini mengatakan bahwa gaya kepemimpinan perempuan memiliki karakteristik yang membawa dirinya dan para bawahannya pada kinerja yang jauh lebih efektif dibanding pemimpin laki-laki. Jadi, pada dasarnya perempuan tidak perlu memiliki atau menggunakan karakteristik yang bersifat agentik untuk menjadikan seorang pemimpin yang baik, tetapi dengan sifat asli dan alamiah mereka ternyata dapat membentuk gaya kepemimpinan terbaru yang tidak kalah efektif. Jika laki-laki bisa memilih apa yang ingin mereka kerjakan, mengapa perempuan tidak bisa memilih? Jika laki-laki bisa memimpin dengan singgasana yang tak dibatasi, mengapa singgasana perempuan perlu dibatasi? Jadi, mau sampai kapan mau melanggengkan budaya patriarki dengan membatasi perempuan di ruang partisipasi?